Waalaikumsalam dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Ya, perkenalkan ya, saya Dokter Hafiz ya. Saya pengajar baru di Yunja ya. Saya dokter THT ya. Ketuanya siapa? Untuk kelas A saya dokter. Yang mana nama? Julianto, mana? Bukan, siapa nama? M. Siapa Syukri nama? Arif dokter. M. Hmm, Syukri Arif. Erik ya, Erik. Erik kemarin bahannya sudah di ini kan? Bahannya sudah dikasih ya. Iya sudah dokter. Nah, ya. Sekarang kita buka aja ya, apanya ya. Slide-nya biar kita mulai ya. Jeremy mungkin boleh share screen Jeremy. Untuk PPT-nya yang pertama kali apa dokter? Torticollis atau Oke, absces gini aja. basal Kita yang dulu? mulai akses benzol aja ya. Akses benzol itu ya. Akses benzol. Ya, ya, kita mulai akses benzol ya. Ini nama saya Dr. Hafiz Ramli, SPTHT ya. Oke, lanjut. Mana slide-nya? Oke, nah ini kita lihat ya. Dari sini kita bisa lihat nih anatomi teling, dari telinga ya. Itu ada mastoid ya. Ini ada air sel ya. Kemudian ini ada kavitas timpani ya. Ini posisinya nanti kalau kita mau bahas absces benzol nanti asalnya dari sini nih, dari air sel mastoidnya ini ya, di mana air sel mastoid ini terdapat gelembung udara ini ya. Jadi kalau dia sudah terjadi infeksi, nanti gelembung udaranya ini ya, yang air sel ini yang seperti sarang tawon ini, nah ini nanti ini berisi cairan nih, berisi jaringan dan cairan. Oke lanjut ya. Oke ya. Abses benzol adalah abses leher dalam yang jarang terjadi dan merupakan komplikasi intratemporal dari mastoiditis coalescens ya. Infeksi mengikis melalui korteks mastoid lateral menuju medial hingga perlekatan otot sternocleidomastoid ya. Setelah infeksi mencapai ruang ini, infeksi dapat berkembang ke fosa intratemporal dan menyebar jauh ke lapisan pelindung fascia cervic profunda. Penyebaran infeksi pada lapisan ini dapat menyebabkan serulitis dan akhirnya menjadi abses yang progresif.
namun dapat juga berlanjut ke arah serubung karotid dan dapat terjadi trombosis pada vena jugularis interna. Oke, lanjut. Etiologinya penyebabnya bisa bakteri pneumococcus ya, Klebsiella, kuman gram positif dan negatif ya. Oke, lanjut. Patogenesisnya itu air sel mastoid yang saya bilang tadi yang seperti sarang tawon itu dilapisi oleh sel modifikasi dari mukosa saluran nafas. Infeksi mastoid terjadi setelah infeksi telinga tengah melalui beberapa stadium ya. Pertama terjadi framing, kemudian terjadi edema mukosa, kemudian terjadi akumulasi cairan yang mengakibatkan cairan berubah menjadi cairan virulen atau sudah terjadi proses demineralisasi demineralisasi seluler, kemudian dilanjutkan dengan nekrosis dan iskemik. Kemudian terbentuknya rongga abses akibat destruksi dinding selul yang berdekatan. Lanjut, pada mastosis akut, sumatan pada aditus antrum dapat terjadi karena edema mukosa, hipertrofi mukosa, hiperplasia jaringan, granulasi, mukosa mukosa polip, sehingga menghambat aliran pus dari rongga mastoid ke telinga tengah. Oke, lanjut. Dari anamnesa nanti kita bisa melihat ya pasien datang dengan keluhan nyeri telinga yang disertai demam tinggi. Kemudian bisa ditemukan juga riwayat adanya keluar cairan atau otore, keluar cairan dari telinga ya. Kemudian terkadang dapat terjadi trismus dan sulit menelan akibat tekanan abses pada dinding faring ini. Trismus ini terjadi kalau bengkaknya udah sampai ke ini muskulus sternobastis sudah sampai ke bawah ya absesnya. Oke, lanjut. Ya di retroauricula ini di belakangnya desakan pada dinding liang telinga posterior dengan perforasi membran tipani dan terkadang infeksi liang telinga sehingga tidak membran ya terkadang parese nervus facialis ya. Jadi kalau ditemukan parese ya akibat abses ini nanti kita bisa melihat tuh mulut pasiennya asimetris ya seperti mengot ke kanan atau ke kiri itu ciri-cirinya ya. Kemudian pada telinga yang intak, ini nggak semuanya ditemukan pada telinga yang gangguan kadang-kadang ada ditemukan kelainan lahir ya, berbentuk fistula di retroauricula ini ya. Ini kalau fistulanya ini terjadi infeksi ya, ini mengakibatkan terjadi infeksi ya, terletak di retroauricula di belakang telinga ya. Oke, lanjut. Ini gold diagnosisnya kita untuk melihat adanya kelainan di mastoid, kita harus melakukan CT scan mastoid ya. CT scan ini dilakukan dengan menggunakan kontras biasanya untuk membedakan antara jaringan, cairan, dan jaringan padat. Ya. Ya, CT scan tulang temporal, dan CT scan leher dengan kontras adalah standar emas untuk menentukan dua aspek diagnosis utama. Untuk melihat adanya lokasi erosi tulang, ya. Kemudian untuk menentukan batas anatomi kumpulannya, kumpulan selnya. Kemudian tulang temporal bisa menunjukkan tanda-tanda mastoiditis. Jadi dari hasil ini, dari CT ini nanti kita bisa melihat adanya mastoiditis. Jadi pada gambarannya ada kepuruhan pada sel mastoid ya. Jadi ada putih-putih nih kayak warna-warna putih-putih di apa nih gambaran CT scan-nya. Jadi air sel yang seperti lebah tadi, sarang lebah itu hilang tuh, penuh putih semua ya. Oke, lanjut. Tata laksananya tuh pemberian obat antibiotik, anti nyeri ya, itu konservatifnya ya. Kemudian untuk ini terapi operatifnya itu dilakukan di abdomen atau dilakukan insisi pada belakang telinga. Tujuannya apa? Untuk mengadakan dekompresi ya, mengurangi cairan pus yang ada di mastoidnya ya. Kemudian kalau dia terjadi infeksi berulang ya, misalnya terjadi abses benzo berulang itu dilakukan mastodektomi ya. Ini prinsip akhir nih, mastodektomi dilakukan kalau terjadi abses berulang. Oke. Ada yang mau nanya nggak di sini di abses benzol?
Halo? Yuk, kita di bagian abses ini sudah habis ya. Ada yang mau bertanya nggak di bagian abses ini? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini yang sama saya ini semester berapa semua ya? Izin dokter semester 4 dokter. Oh, semester 4 ya. Semester 4 berarti tahun kedua ya, tahun kedua ya. Ya dokter benar dokter. Hmm. Izin dokter untuk materi selanjutnya yang mana Trauma dokter? akustik boleh, trauma akustik ya. Jadi ini kasus yang paling sering sering ditemukan di THT ini yang saya bahkan ya, yang kita bawa. Oke, trauma akustik akut ya, lanjut. Jadi trauma akustik ini merupakan gangguan pendengaran sensori neural ya yang terjadi karena rusaknya mekanisme struktur dari telinga bagian dalam akibat dari paparan suara keras ya. Jadi suara keras itu berbahaya ya, bisa bikin telinga kita tuli ya. Nah, jadi jangan kita nanti main-main sama teman seperti teriak-teriak di depan apa di telinga teman itu bisa merusak mengakibatkan gangguan di telinga ya. Jadi kita bisa jadi seperti paparan tingkat kebisikan di atas 85 dB dapat menyebabkan gangguan pendengaran ya. Sementara paparan jangka panjang terhadap kebisikan berulang atau terus-menerus lebih dari 85 dB dapat menyebabkan ini gangguan pendengarannya kronis nanti nggak bisa pulih lagi ya. Nah, exposure tunggal di atas 130 itu teriakan yang suara keras banget. Misalnya seperti kita mendengar petasan ya, 130 sampai 140 dB itu petasan itu. Atau seperti ledakan gitu ya. Itu bisa bikin gangguan telinga mendadak ya, tulisan apa, sensorial mendadak atau disebut juga sudden deafness ya. Oke, lanjut. Etiologinya ini ledakan bom ya, petasan, earphone ya. Ini paling sering nih anak-anak muda ini paling sering pakai earphone ya. Jadi kita kalau yang terbiasa pakai earphone, saya, saya sarankan jangan ya. Karena bisa kalau penggunaan earphone lebih dari 1 jam sehari itu bisa mengurangi pendengaran kita ya, fungsi pendengaran kita, saraf pendengaran kita jadi melemah ya. Oke, lanjut. Etiologinya ya, suara yang berlangsung selama beberapa menit ya. Kemudian suara tingkat tinggi dengan durasi pendek, itu seperti teriakan ya, seperti dua benda yang bertabrakan ya. Ini suara tingkat tinggi tapi durasi pendek, itu suara ledakan, itu yang paling bahaya. Oke, lanjut. Patofisiologinya kokrea sebagai organ telinga bagian dalam mengubah. Nah, nanti ini dibaca sendiri aja patofisiologinya ya. Ya, lanjut. Nah, diagnosanya ini untuk diagnosis adanya gangguan trauma akustik ini, pertama kita apa dulu diagnosis dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik ya. Kita dianamnesa dulu penyebabnya apa, penyebab sebelum terjadi keturian itu apa gitu kan. Pernahkah terpapar atau mendapat trauma pada kepala maupun telinga, baik suara bising, suara ledakan yang memicu gangguan pendengaran ya. Pada pemeriksaan fisik dilihat di mana genang telinganya, apa genang telinganya masih intak atau terjadi trauma genang telinga ya. Ya, lanjut. Diagnosis itu dilakukan pemeriksaan garpu tala, itu dilakukan untuk pemeriksaan screening ya, bukan ini ya. Kalau garpu tala itu bukan kalau diagnostik ya, dia untuk screening. Nah, untuk kalau diagnostiknya kita melakukan pemeriksaan audiometri. Audiometri ada murni biasanya tulis sensor pada frekuensi antara 3.000 sampai 6.000 Hz. Itu kenapa 3.000 pada 3.000 sampai 6.000 Hz? Karena itu pendengaran normal manusia. Jadi kita mendengar normal itu antara 3.000 sampai 6.000 ya.
Nah, kemudian pada frekuensi 4000 Hz sering tidak terdapat takik, jadi dia penurunan pada audiometrinya. Kemudian abang dengar paling peka pada paling peka di antara 1000 sampai 3000 Hz itu kita bicara sehari-hari ya. Oke, lanjut. Tata laksananya itu pertama kita bisa menggunakan obat vasodilator, vitamin ya. Kalau vitamin itu biasa itu di THT menggunakan mecobalamin, vitamin C ya. Kemudian pasien disarankan tirabaring ya, artinya apa? Tidur tanpa bantal ya, di ruangan kedap suara, artinya kedap suara itu kebisingannya di bawah 40 dB. Penggunaan antikoagulan, heparin, tranquilizer ya, diuretik. Paling penting lagi diet rendah garam dan rendah kolesterol, itu jangan lupa. Kemudian pemberian oksigen hiperbarik, steroid oral ya biasa digunakan itu prednison 4 mili, prednison 5 miligram biasa digunakan, biasa diberikan 4 kali 1 hari ya. Oke, lanjut. Jadi prognosisnya ini paparan tunggal ya, apabila dia terjadinya itu temporer ya pendengarannya, reversi sudah bisa pulih lagi kembali ya kalau dia tuh paparannya nggak berat ya, suaranya misalnya suaranya nggak terlalu keras gitu ya, itu bisa pulih kembali ya. Tapi kalau dia paparan suaranya berlangsung lama keras ya, jadi reversible, jadi sulit, kadang-kadang tidak bisa pulih lagi ya. Nah, oke, lanjut. Nah, yang tuli apa trauma akustik ini ada yang mau bertanya pada puasa ya? Ya lanjut 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 ya, lanjut lagi bahan berikutnya. Jadi kalau bisa semua bahan kita selesaikan hari ini ya. Untuk selanjutnya yang mana dokter? Torticollis boleh, torticollis ya. Oke, torticollis, lanjut, yuk. Ayo lanjut. Oke, torticollis adalah kondisi di mana terjadi puntiran pada kepala atau leher disebabkan oleh gangguan pada otot leher. Otot lehernya memendek, ini bawaan lahir ya. Biasanya itu pada musculus sternocleidomastoideus ya. Oke, lanjut. Ya, anatomi leher ya, bisa dilihat tuh ya. Buku anatomi ada nggak semua di rumah? Ada ya? Sekarang masih pakai buku anatomi nggak? Masih dokter. Masih ya. Nah, jadi lihat posisi muskulus sternocleidomastoideus ya nih. Letaknya pas nih di melintang ya posisinya ya. Jadi kalau ini terjadi infeksi ya, infeksi atau dia waktu lahir itu cara cara dia dilahirkan itu tidak apa terjadi apa trauma, itu muskulus sternocleidomastoideus bisa terjadi pembengkakan, jadi jadi memendek dia. Nah, itulah dia torticollis. Ya lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini masih baca nih anatomi ya. Etiologinya penyebab torticollis itu adalah trauma leher janin saat persalinan ya. Terjadi deformasi intrauterin. Kemudian trauma otot sternocleidomastoideus dapat menyebabkan fibrosis ya. Jadi dia kalau sudah trauma sama, nggak usah di otot ya, di kaki kita ini aja lah, di kulit kita ini kalau udah terjadi trauma pasti terbentuk jaringan fibrosis ya. Jaringan fibrosis itu karena pada otot apa namanya otot lurik atau otot apa elastis itu dia kalau dia sudah terjadi fibrosis dia jadi memendek. Nah, dia nggak bisa pulih lagi. Oke. Penyebab torticollis yang didapat umumnya adalah spasme otot ya, atau gangguan dari sistem saraf pusat akibat inflamasi, infeksi atau trauma. Oke, lanjut. Nah, ini gambarannya. Jadi dia dari kecil sudah ini leher otot otot kirinya ini, kiri apa kanan ini kira-kira yang kena nih. Saya mau nanya nih dari gambar ini, kira-kira muskulus sternocleidomastoideus yang kena yang sebelah mana ini dari gambaran? Yang kiri dok. Ah ya kiri ya, jadi memendek ya. Jadi dia memendek ini. Nah, jadi miring itu kepalanya.
Oke, lanjut. Patofisiologinya melibatkan pemilikan otot-otot sekitar leher, terutama otot sternocleidomastoideus yang berupa spasme atau kontraktur ya. Kemudian torticollis congenital terjadi trauma lokal pada jaringan lunak leher itu sebelum persalinan. Ini proses persalinan biasanya ini yang oleh bidan atau apa ini kan kadang-kadang kan terjadi seperti ini ya. Kemudian kompresi leher vena saat melahirkan ya. Jadi venanya jadi kompresi itu mengakibatkan jadi ini supaya darahnya jadi suplai darahnya terganggu mengakibatkan sindroma kompartemen ya. Udah pernah dengar belum sindroma kompartemen? Udah tahu belum? Apa itu sindroma kompartemen? Nggak, kalau belum bilang belum, kalau sudah bilang sudah. Belum ya? Ada yang udah pernah dengar belum? Sindroma kompartemen. Sudah pernah dengar. Sudah ya? Sudah pernah ya? Oke, lanjut ya. Torticollis acute ya, ini disebabkan oleh distonia otot vokal atau kelainan sentral ya. Kemudian tumor pada dasar tengkorak ya, infeksi pada faring posterior, ini mengiritasi saraf yang menyuplai otot leher ya, sehingga terjadi torticollis. Lanjut. Bayi baru lahir biasanya normal bentuknya, nanti dia udah 2 bulan baru kemudian gejala antara lain tuh gerakan kepala terbatas, otot leher kaku, dagu miring ke satu sisi, batu bahu lebih tinggi, kepala pergerakan itu di syarat ya. Lanjut. Pemeriksaan fisik kan terus gerakan kepala pasien, otot leher pasien ya. Penunjang itu dilakukan elektromiograf ya, gue lihat pemeriksaan untuk mengukur aktivitas fisik pada otot ya. Kemudian pada dilakukan ronsen leher itu tuliskan leher. Ya, pertama diagnosis klinis biasanya dapat ditegakkan dari pemeriksaan fisik ya, dengan menemukan rotasi dengan ini pemeriksaan ini dilakukan rotasi, fleksi, ekstensi, biasanya ada gangguan tuh nanti nampak kelihatan ya. Kepala ini putar ke kanan, ya, bisa maksimal nggak ke kanan, ke kirinya gimana, bisa nggak ke kirinya fleksi, kepalanya bisa fleksi maksimal atau enggak, gitu kan. Kemudian dilakukan ekstensi, ya lanjut. Tata laksananya pada tortikolis dapat disebabkan kerusakan sim saraf, ini bisa dilakukan, ini pertama bisa dilakukan fisioterapi nih pada anak-anak ini terlalu nggak terlalu ini ya, biasanya dilakukan tindakan operasi ya sesuai penyebabnya. Ya lanjut. Intervensi harus dilakukan pada bulan kedua kehidupan karena hal ini ya jadi kalau ada ditemukan kelainan seperti ini biar cepat ya 2 bulan umur 2 bulan harus dikerjakan, jangan sampai berlarut, jangan sampai dia udah terjadi ini apa malformasi ya, gangguan perkembangan dari motorik. Oke, lanjut. Tidak akan benar, tidak ada perbaikan selama 6 bulan ya. Peregangan manual jika tidak terdapat dilakukan operasi. Ya, nah, ayo. Nanti dibaca itu ya bahannya. Ya lanjut. Bahan berikutnya. Bahan berikutnya boleh fistula dan kista branchial ya. Oke, lanjut fistula dan kista lateral branchial. Ayo. Definisinya, kista dan kista branchial merupakan kelainan kongenital akibat kurang sempurnanya penutupan arkus brachialis pada janin ya. Itu biasanya sejak awal kelahiran. Kelainan dapat berupa kista, sinus, fistel di bagian leher, bagian depan, dan bagian samping. Ya, oke. Akhirnya
Kista dan fistel branchial merupakan kelainan kongenital akibat kurangnya penutupan aktif branchial pada janin. Oke, lanjut lanjut yuk, lanjut yuk, yuk. Berikutnya. Kista branchial adalah kantung di dalam leher yang tidak mempunyai saluran keluar ke permukaan kulit sehingga dapat terjadi pengumpalan cairan atau lendir dan laun semakin membesar ya. Sedangkan sinus branchial itu adalah kantung yang mempunyai saluran keluar ke permukaan kulit. Ini sinus branchial ini yang saya bilang tadi, ini bisa mengakibatkan abses dendrol ya kalau dia posisinya di retroaurikular. Pistel branchial adalah saluran yang menghubungkan kulit dengan tenggorokan dan jadi ini ada cairan pistel nih ya, dia dari kulit kita ini ke leher ini sampai ke tenggorokan, jadi makanya dari lubangnya itu nanti keluar air ya. Pistel itu air kayak apa ya? Pistel itu seperti lubang kecil ya di leher, di telinga. Nah, jadi kalau dia normalnya dia nggak keluar cairan. Jadi kalau dia ada keluar cairan biasanya itu ada infeksi atau ada salurannya ke tenggorokan. Oke, lanjut. Ini pada awal perkembangan embrio tidak terlihat adanya leher yang jelas yang memisahkan torak. Ya nih, nanti lanjut ya. Ya, embriologi nanti dibaca sendiri aja ya embriologinya ya. Ya, lanjut. Ini patofisiologinya menetapnya menetapnya ektodermal dari arcus branchialis pertama menyebabkan kista sinus. Oke, lanjut aja ini nanti baca sendiri lah patofisiologinya. Oke, normalnya muara dari arcus kedua ini lanjut baca sendiri. Oke, lanjut ini juga patofisiologi lanjut lah. Oke, klasifikasinya ini kista celah branchial pertama ini pada cabang pertama ya ini lanjut aja yuk. Nah, lanjut. Anamnesa itu ya, anamnesa nanti itu kita lihat dulu berapa usia pasiennya. Resiko genital itu pada usia muda. Resiko keganasan, jadi dia kalau dia kongenital dia pada usia muda ya. Dia kalau dia keganasan penyebabnya itu pada orang dewasa. Jadi pada anak-anak nggak pernah keganasannya. Bisa branchial pertumbuhannya lambat, cepat tanpa ada tanda infeksi. Dengan bila terjadi ya apa? Bila terjadi infeksi itu terdapat limfoma atau metastasis. Ya, lanjut ya. Pada pemeriksaan fisik ya, nanti kita lihat tuh di lehernya tahu benjolan. Nanti pasien diminta gerakan kepalanya ke atas, belakang, dan kiri. Terus pasien disuruh nelan, coba nelan, gitu kan, membedakannya dengan tiroid ya. Dilakukan palpasi, lihat konsistensinya gimana, keras, mobile atau tidak, ya. Ada fluktuasi atau tidak, ya lanjut. Oke, lanjut ya bersandung penunjangnya. Ini, ini dari hasil penunjangnya, USG, X-ray-nya. Lanjut ya. Ya, tata laksananya pengobatan dari pengangkatan pembedahan. Jadi kalau terjadi ini apa fistula kan, jadi ini sinus ya di leher itu ya, itu pengobatannya di pembedahan ya, fistula ya, pembedahan eksisi dengan melakukan cervicotomy transversal dengan anestesium ya. Kemudian cara lain ya dengan fistulografi ya. Fistulografi itu tujuannya untuk lihat dia saluran sampai kemana ya, muaranya di mana. Jadi pada saat pengangkatan, tindakan operasinya nggak ada sisa. Ya, lanjut. Prognosisnya biasanya dia prosesnya baik kalau dia diangkat, kalau dia dilakukan operasi itu ya, kalau dia diangkat secara menyeluruh. Kalau dia diangkat dengan ada sisa, nanti dia bisa kambuh lagi, bahkan bisa jadi abses ya. Oke, lanjut ya. Ayo, bahan berikutnya. Ayo, lihat ya. Ini yang terakhir ya, bannya ya. Iya, iya dokter. Yang ketiga, Yang kelima dokter yang terakhir terakhir. ya. Yang terakhir ya. Oke, ya, ayo, ayo. Ayo, lanjut. Ya, higromekoli adalah malformasi kongenital berita ya dari sistem limfatik. Ini gangguannya ini
di sistem limfatik, gangguannya terjadi sumbatan ya, mengakibatkan bengkaknya di bagian leher ya. Paling sering terjadi pada leher fetus. Oke, lanjut. Nih, etiologinya sering pada pasien dengan diagnosa sindroma Down ya, sindroma Turner, kemudian adanya perubahan pada fungsi kardiak, ada gangguan jantung, itu penyebab juga ya. Kemudian ini ada sensitif itu mengakibatkan terjadi juga. Ya, lanjut ya. Epidemiologinya di rumah sakit jangan terjadi, mencakup 6% dari seluruh residen masa bayi dan anak-anak. Ini ya. 50% dari lesi muncul sejak lahir, dan 50% sisanya muncul pada usia 2 tahun. Oke, lanjut. Nanti pada sini ya. Ya, dari sini nampak nih kan ada sumbatan, jadi membesar dia. Oke, lanjut. Gejala klinis, ada air sudah sejak lahir atau keluhan. Jadi kalau si Groma dia nggak ada keluhan, dia jadi pembesaran di leher. Nanti ada yang ngira itu gondokan ya. Nah, listrik berbenjol dan lunak, permukaannya halus, difus dan berbatas tegas. Pada palpasi teraba irregular. Jadi dia itu bergelombang ya. Jadi dia tuh kalau diraba pakai tangan, dia seperti ada benjolan terasa. Kebanyakan terletak di regionum posterior coli. Jadi pada untuk lihat ini kita bisa membedakan ya, kalau ini dia ini benar-benar kroma, kita bisa lakukan transluminasi. Jadi nampak tuh perpanaran cahayanya ya. Oke, lanjut ya. Diagnosisnya dilakukan pemeriksaan USG, CT scan kontras, MRI, konsen ya. Oke, lanjut. Diagnosis bandingnya. Nah, ini dia diagnosis bandingnya itu perkongenital itu perbedaan dengan kista tiroglossus, kista branchial, kista deromoid dan atau teratoma. Jadi kalau pada kista triglossus dia dilakukan pemeriksaan transluminasi negatif hasilnya karena dia jaringan padat ya. Begitu juga pada kista dermoid. Kista dermoid ada yang tahu nggak apa dalamnya? Nah, kalau kista dermoid itu dia dalam cairan, ada seribu apa rambut ya, jaringannya agak lebih padat. Tapi kista dermoid di transluminasi masih positif. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Setelah laksananya dilakukan eksisi pengambilan seluruh massa kista, kemudian dilakukan aspirasi ya dengan harapan dia nggak ini apa dengan harapan nggak terjadi penumpukan cairan lagi. Oke, indikasi pengobatannya infeksi paralesi, respirasi distress, disfagia, perdarahan dalam kista, peningkatan ukuran yang cepat. Oke, lanjut. Komplikasinya ini dapat timbul akibat pembesaran higroma ini jadi infiltrasi pada leher. Terjadinya sumbatan saluran nafas total ya. Ini kalau dia sudah sampai ke ini terjadi penekanan pada trakea, cuman jarang begini. Komplikasi lain termasuk pendarahan dan higroma kistik yang menyebabkan infeksi pada kemudian terbentuk abses. Ya, lanjut. Habis ya? Habis ya? Oke. Jadi ini saya kan nggak ada ngasih soal nih. Mungkin kalaupun mau kita ada soal mungkin habis-habis ini aja ya. Habis-habis lebaran nanti ya. Nah, sekarang kita perkenalan aja dulu yuk. Siapa aja gini? Karena saya belum nggak gini ya. Saya kan nggak sempat nih mau ke kampusnya ya, kerjanya. Jadi kita perkenalannya dari sini aja ya. Gimana bagusnya ketua cara kenalannya kita nih? Siapa ketua dari Sukri ya? Siapa nama ketuanya? Iya dokter. Oh, Sukri ya. Wah, masih kecil banget ya kayaknya ya. Sukri ya. Kecil banget ya. Ya, iya. Ah, ini Mas Heri ya, Mas Heri ya, Mas Heri, Mas Heri. Baik, Dok.
Bang Herinya nggak ikut Zoom, dokter. Hah? Oh, Mas Yeri nggak ikut Zoom? Bang Heri nggak ada ikut. Oh, nggak ikut Zoom ya. Ya udah nanti gini aja lah. Nanti kapan saya sempat aja kita perkenalannya ya di kampus Unja ya. Iya lah. Jadi kita tutup ya bimbingan hari ini ya. Nanti tolong saya harapkan adik-adik belajar ya. Nanti mana tahu ada ujian. Nanti mudah-mudahan soalnya terjawab semua ya. Nah, ada yang mau bertanya? Ya, nah, oke kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya apa yang kita apa ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik nanti ya. Nanti bisa adik aplikasikan di lapangan setelah menjadi dokter nanti ya. Oke. Boleh ya kita tutup ya.